Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1881. Bukankah ini omong kosong? Bisakah kata-kata yang kuucapkan tidak masuk hitungan? Yue Nanyin melirik Miao Dazuang, dan sedikit mengernyit. Baginya, Long Zaitian adalah orang yang tidak dikenal, dan mungkin tidak pantas membawanya menemui kakek dengan tergesa-gesa. Namun, dia tidak punya pilihan lain, kekuatan Long Zaitian ada di sana, bahkan jika dia tidak membawa Long Zaitian menemui kakeknya, Long Zaitian masih punya cara untuk bertemu kakeknya. Tetapi, mendengar ini, Miao Dazuang ingin mengatakan hal lain. Tak perlu dikatakan, saya tahu apa yang Anda maksud. Di hadapan kekuatan absolut, banyak hal yang tidak berdaya. Apakah Anda mengerti maksud saya? Yue Nanyin melirik Miao Dazuang lagi. Saya mengerti, Nona. Miao Dazuang membungkuk sedikit dan berkata dengan hati-hati. Ayo pergi, ayo ikuti dan lihat apa yang terjadi. Yue Nanyin berkata kepada Miao Dazuang, lagi pula, dia mempercepat kecepatannya lagi. Saat ini, Long Zaitian sudah berada di depan, dan sekelompok orang mengikuti di belakang. Alasan mengapa Danau Wanlong disebut Danau Wanlong adalah karena terlalu banyak serangga dan ular berbisa. Dikabarkan di luar bahwa di Danau Wanlong, bahkan setiap 5 langkah, seseorang dapat menemukan ular berbisa. Semua jenis serangga beracun, tersembunyi di tanaman air di rawa, atau tersembunyi di semak-semak, dapat membunuh manusia kapan saja. Orang biasa masuk karena kesalahan, dan jika terjadi kecelakaan, mereka tidak akan pernah bisa keluar selama sisa hidup mereka. Namun, pada saat ini, semua orang mengikuti di belakang, dan melihat kemanapun Long Zaitian pergi, ular berbisa di pinggir jalan mundur satu demi satu, tidak berani maju. Ada juga banyak serangga beracun di sekitar, tetapi mereka tampaknya tidak menimbulkan ancaman bagi Long Zaitian. Long Zaitian berjalan maju, tampak seperti sedang berjalan-jalan di halaman. Tuan Long memang bukan orang biasa. Bukankah itu benar? Bahkan serigala di lembah serigala lapar takut pada Tuan Long, jadi ular dan serangga berbisa di Danau Wanlong secara alami tidak menjadi masalah. Dari mana Nona bisa mengenal orang aneh seperti Tuan Long? Semua orang memandang Long Zaitian yang berjalan di depan, dan mereka sangat terkejut dan kagum. Nona, ini benar-benar seperti ini. Tuan Long ini benar-benar tidak sederhana. Wajah Miao Dazuang agak serius, dari ketidakpeduliannya pada Long Zaitian di awal hingga penjagaannya sekarang, sikapnya terhadap Long Zaitian telah banyak berubah. Awalnya adalah master kelas 1. Orang seperti itu pasti memiliki banyak latar belakang. Yue Nanyin berada jauh dari Long Zaitian saat ini, dia merendahkan suaranya, berbicara dengan sungguh-sungguh. Nona, apakah Anda ingin memberitahu para tetua di desa sebelumnya? Miao Dazuang berkata lagi. Ketika kita memasuki alam Devil May Cry Mountain, para senior dalam keluarga akan tahu siapa yang kita bawa kembali, dan kamu tidak perlu sengaja mengatakannya. Selain itu, bagaimana mengatakannya sekarang? Yue Nanyin menggelengkan kepalanya, menolak lamaran Miao Dazuang. Tentu. Miao Dazuang mengangguk tak berdaya, dan keduanya mengucapkan beberapa patah kata lagi sebelum melanjutkan perjalanan. Long Zaitian berjalan ke depan tanpa berhenti sejenak. Sekelompok orang berjalan lurus ke depan, dan saat hari hampir malam, mereka akhirnya mencapai batas Devil May Cry Mountain. Tuan Long, ke depan adalah batas Gunung Devil May Cry, dan sekarang sudah malam, apakah menurut Anda kita harus berhenti dan beristirahat? Miao Dazuang melangkah maju untuk meminta pendapat Long Zaitian. Aku bisa melakukannya, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Long Zaitian hanya menjawab. Si Dazuang, apa gunanya bertanya padanya, akulah yang bisa membuat keputusan di sini. Yue Nanyin menatap Miao Dazuang dengan marah. Bab 1882. Mendengar apa yang dikatakan keduanya, Long Zaitian menyipitkan matanya dan melihat ke depan, seolah sedang memikirkan sesuatu, dan tidak segera menjawab keduanya. Cih, kenapa pura-pura dalam? Yue Nanyin melirik Long Zaitian, sedikit menghina. Aku tidak peduli, jika kamu ingin istirahat, istirahatlah. Setelah sekian lama, Long Zaitian berbicara dengan jenius. Baginya, bepergian semalaman bukanlah masalah besar, namun bagi orang biasa seperti mereka, hal itu berbeda. Tunggu sampai kamu memasuki alam Devil May Cry Mountain sebelum beristirahat. Yue Nanyin mengerutkan kening, dan setelah berpikir sejenak, dia berbicara. Saudaraku, terus maju dan istirahat setelah memasuki Devil Weeping Mountain.
Miao Dazuang mendengar kata-kata itu dan berteriak kepada semua orang. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka semua menuju ke arah Devil Weeping Mountain. Tuan Long, saya dengar ini bukan pertama kalinya Anda datang ke Miaojiang. Saat ini, Long Zaitian tidak terburu-buru untuk maju. Miao Dazuang datang untuk berbicara dengan Long Zaitian, matanya dipenuhi kekaguman pada Long Zaitian. Di dunia ini, yang kuat selalu bisa dikagumi oleh sebagian besar orang. Datang sekali atau dua kali. Long Zaitian menjawab dengan ambigu. Gunung Tangisan Setan sangat besar, apalagi Miaojiang. Tuan Long pernah ke Miaojiang, dan dia pasti belum pernah ke Gunung Tangisan Setan. Miao Dazuang tertawa, sedikit berani dan otentik. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian hanya tersenyum tipis. Masuk akal bagi Miao Dazuang untuk berpikir demikian. Karena wilayah Gunung Tangisan Iblis setara dengan wilayah keluarga Yin di Gunung Tianyin, tidak mungkin orang biasa datang ke tempat ini. Selain itu, meskipun Anda datang ke sini, Anda mungkin tidak dapat keluar hidup-hidup. Karena ada begitu banyak serangga beracun, ular, dan racun di sekitar sini, orang biasa tidak tahan dengan lingkungan yang keras di sini. Bertentangan dengan apa yang dikatakan Miao Dazuang, dia pernah ke Miaojiang sekali atau dua kali, dan tempat yang dia kunjungi bukanlah tempat lain di Miaojiang, tetapi Gunung Tangisan Iblis. Tentu saja, Long Zaitian tidak akan mengatakan apapun kepada Miao Dazuang tentang kebenaran. Tuan Long, izinkan saya memberitahu Anda, Gunung Tangisan Setan ini sebenarnya bukan gunung. Gunung Tangisan Setan mengacu pada Pegunungan Tangisan Setan. Pegunungan Tangisan Setan penuh dengan potensi, dan ada banyak batu di dalamnya. Keluarga Yin kami terletak di Gunung Tianyin, yang merupakan bagian dari Pegunungan Devil May Cry. Miao Dazuang menjelaskan kepada Long Zaitian tanpa lelah. Long Zaitian hanya mengangguk, jadi begitu, Miaojiang benar-benar tanah yang luas dengan sumber daya yang melimpah. Ketika datang ke tanah yang luas dan sumber daya yang kaya, itu perlu, Tuan Long, izinkan saya memberitahu Anda, saya selalu percaya bahwa tanah Miaojiang kami adalah tempat yang indah disukai oleh surga. Disebut apa? Itu adalah disebut unik. Mendengar perkataan Long Zaitian, Miao Dazuang langsung merasa sedikit bangga. Memang itu. Nada suara Long Zaitian datar. Ngomong-ngomong, Tuan Long, apakah Anda penasaran mengapa nama keluarga Nona kita bukan Yin, tapi Yue? Miao Dazuang tiba-tiba terbuka dan mengobrol tanpa henti. Long Zaitian hanya bisa tersenyum kecut, kenapa begitu? Itu tidak mudah. Itu karena ibu Nona bermarga Yue. Keluarga Yue di Wuyagu juga merupakan keluarga besar yang terkenal di tanah Miaojiang kami. Jadi, Nona tertua kami memiliki latar belakang yang sangat mulia. Saya tidak tahu siapa yang akan sangat beruntung menikahi Nona muda kami di masa depan. Mengatakan demikian, Miao Dazuang menghela nafas. Miao Dazuang, apakah kamu menganggur dan tidak ada hubungannya? Pada saat ini, Yue Nanyin datang, alisnya berkerut. Apa yang dikatakan Miao Dazuang adalah kata-kata, tetapi dia mendengar semuanya dengan jelas. Pria ini terkadang belak-belakan, dan dia hanya membuka mulutnya. Bab 1883. Batuk, Nona, aku masih ada yang harus dilakukan, aku pergi dulu, kalian bicara. Kulit kepala Miao Dazuang mati rasa, dan ketika dia mendengar suara Yue Nanyin, Miao Dazuang lari. Melihat bagian belakang Miao Dazuang pergi, Yue Nanyin sangat marah. Long Zaitian masih memiliki sedikit senyum di wajahnya, tenang. Jangan menanyakan hal-hal yang tidak perlu ditanyakan. Yue Nanyin menatap Long Zaitian dengan tatapan putih. Long Zaitian tidak tahu, tapi Yue Nanyin terbiasa membidiknya sepenuhnya. Kemudian, dia juga mempercepat langkahnya dan berjalan maju. Melihat punggung Long Zaitian pergi, Yue Nanyin tampak tidak senang. Aku tidak tahu mengapa, tapi dia hanya terus melihat pria ini kesal. Dia terutama tidak menyukai penampilan acuh tak acuh Long Zaitian, seolah-olah dia tidak peduli tentang apapun. Melihat Long Zaitian seperti ini, dia merasa sangat marah. Setelah menginjak kakinya, dia juga mengikuti. Saat ini, langit sudah mulai gelap. Gunung Tianyin, di tebing tempat hantu menangis. Pada saat ini, seorang lelaki tua sedang duduk di rumah kayu, dan semua jenis serangga dan ular beracun merayap di sekelilingnya. Tempat di luar rumah kayu itu pada dasarnya sunyi, bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Satu-satunya yang hijau mungkin adalah beberapa tanaman hijau di rumah orang tua itu. Tiba-tiba, mata lelaki tua yang semula tertutup itu terbuka. Pada saat ini, serangga dan ular beracun di sekitarnya menyebar seolah-olah mereka telah mendengar perintah. Tidak lama kemudian,
langkah kaki datang dari luar. Nenek moyang, ini aku. Suara seorang anak laki-laki datang dari luar. Masuk. Mendengar ini, lelaki tua itu berkata dengan suara serak. Tidak lama kemudian, seorang anak laki-laki masuk. Apakah ada masalah? Tanya pria tua itu. Leluhur tua, Nona Nanyin telah memasuki Devil May Cry Mountain, dan dia akan kembali dalam 2 hari. Patriark memintaku untuk memberitahumu, agar kamu merasa nyaman. Bocah laki-laki itu membungkuk dalam-dalam, dengan penuh hormat dan otentik. Mendengar ini, lelaki tua itu mengangguk, lalu bertanya, apakah ada orang asing yang mengunjungi tempat kita baru-baru ini? Saya tidak tahu tentang ini. Mendengar ini, bocah lelaki itu berpikir sejenak sebelum menjawab. Gadis Nanyin itu, apakah kamu membawa beberapa tamu kembali? Pria tua itu bertanya lagi. Saya tidak tahu tentang ini. Bocah laki-laki itu agak malu, hal-hal yang ditanyakan lelaki tua itu bukanlah sesuatu yang bisa diketahui atau ditanyakan oleh bocah lelaki seperti dia. Lupakan saja, hal-hal ini bukanlah hal yang seharusnya kamu ketahui. Aku tinggal di tempat ini terlalu lama dan menjadi bingung. Orang tua itu menghela nafas, agak berubah-ubah dalam hidup. Mendengar ini, bocah laki-laki itu menundukkan kepalanya lebih rendah lagi, seolah-olah dia tidak berani berbicara. Apakah ketiga tetua di klan? Pria tua itu bertanya lagi. Laporkan ke leluhur, aku tahu ini, ketiga tetua Jiuli, Chihe, dan Miaoyun semuanya ada di klan. Mendengar ini, bocah kecil itu dengan cepat menjawab. Biarkan mereka semua datang besok. Ada yang ingin kukatakan pada mereka. Pria tua itu mengangguk dan berkata lagi. Oke, leluhur tua, aku akan memanggil ketiga tetua sekarang. Bocah laki-laki itu membungkuk dalam-dalam, lalu berjalan kembali. Setelah bocah itu pergi, lelaki tua itu menutup matanya lagi dan terus bermeditasi. Ketika bocah itu pergi, dia dengan hati-hati menutup kembali pintu rumah kayu itu, karena takut suara menutup pintu akan mengganggu lelaki tua itu. Setelah melakukan semua ini, dia bergegas pergi. Hanya saja dia baru mengambil 2 langkah, tetapi dia berhenti, dia menoleh sedikit dan melihat ke cabang-cabang yang layu di samping jalan. Bab 1884. Pada saat ini, di dahan kering di tepi jalan, seekor ular biru kecil melilit dahan, mengangkat kepalanya, dan menjulurkan lidahnya ke arah bocah lelaki itu. Melihat ini, bocah laki-laki itu menunjukkan senyuman di wajahnya, berjalan mendekat, dan mengulurkan tangannya ke arah ular kecil itu. Xiaolan, lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu baru-baru ini? Anak laki-laki kecil itu berkata kepada ular kecil itu, berbicara pada dirinya sendiri. Ular kecil itu sepertinya mengerti kata-kata anak laki-laki itu, menggeliat, merangkak ke arah telapak tangan anak laki-laki itu, mengangkat kepalanya di tangan anak laki-laki itu, dan menatap anak laki-laki itu. Apakah kamu ingin pergi denganku? Itu tidak apa-apa. Nenek moyang akan menyalahkanku. Lebih baik kamu tinggal di sini dan datang menemuimu ketika aku bebas. Anak laki-laki kecil itu tersenyum dan mengembalikan ular kecil itu ke dahan. Ular kecil itu melilit dahan lagi. Setelah anak laki-laki itu menyelesaikan semua ini, dia pergi. Ular kecil itu melihat anak laki-laki itu menghilang dari pandangannya, dan kemudian kembali ke tumpukan daun mati lagi. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Segera, keesokan paginya, tebing hantu menangis terlihat sepi, tanpa rerumputan tumbuh dimanapun. Saat itu awal musim semi, dan bagian luarnya penuh dengan warna hijau, tetapi tidak ada kehidupan di sini. Matahari baru saja terbit, dan sinar matahari yang hangat menyinari, yang sedikit tidak selaras dengan kesepian di sekitarnya. Apakah sekarang musim semi? 100 tahun hidup adalah sesaat. Lelaki tua itu menghela nafas sedikit, tetapi begitu dia membuka matanya, tanah di luar rumah mulai bertunas hijau. Mata telanjang dapat melihat bahwa bibit rumput tumbuh dengan cepat, dan pohon-pohon yang layu di sekitarnya juga mulai menumbuhkan cabang-cabang baru. Tingkat pertumbuhan seperti ini yang terlihat dengan mata telanjang, jika orang biasa melihatnya pasti akan tercengang, karena sungguh luar biasa. Lingkungan luar tampaknya telah berubah dari depresi musim dingin menjadi vitalitas musim semi dalam sekejap. Hanya dalam beberapa menit, Ghost Crying Cliff benar-benar mengubah penampilannya, bahkan ada beberapa bunga dan tanaman yang menarik banyak lebah madu. Di kaki tebing menangis hantu, ada jalan pegunungan yang menanjak. Saat ini, ada 3 orang di jalan yang menaiki tangga, menyaksikan cabang-cabang baru rumput hijau tumbuh di sekitar mereka, semuanya menghela nafas. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Orang ini tidak lain adalah salah satu dari 3 tetua Gunung Tianyin, kepala dari 3 tetua, Tetua Jiuli.
Ada banyak sesepuh di Gunung Tianyin, tetapi hanya 3 dari mereka yang dapat diberi peringkat. Keterampilan Gu leluhur tua telah meningkat lagi. Pembicaranya adalah seorang wanita berusia 40-an, berpakaian putih, dengan wajah lembut. Penatua Miaoyun juga memiliki kemampuan untuk mengubah dunia. Saat Penatua Jiuli berjalan, dia berarti sesuatu. Meskipun Tetua Miaoyun berada di peringkat ketiga di antara 3 tetua Gunung Tianyin, kekuatannya cukup untuk mengimbangi mereka. Elder Jiuli bercanda, dibandingkan dengan leluhurku, aku tidak lebih dari bulan yang cerah. Penatua Miaoyun rendah hati dan otentik. Pencapaian leluhur dalam seni Gu belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi, dan itu benar dari zaman kuno hingga sekarang. Tapi sungguh tidak nyaman bagimu untuk saling memuji. Yang terakhir mengikuti adalah seorang pria dengan rambut merah dan janggut merah, yang terlihat berusia 50-an, dengan penampilan garang dan kasar. Orang ini adalah Tetua Chihe, salah satu dari 3 tetua Gunung Tianyin. Di antara 3 tetua, dia menempati urutan kedua setelah Tetua Jiuli. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, tapi Penatua Chihe masih berbicara terus terang. Penatua Miaoyun tersenyum sedikit, tidak asin atau hambar. Mendengus. Penatua Chihe mendengus dingin ketika mendengar kata-kata itu, dan berhenti berbicara. Elder Jiuli tidak banyak bicara, dia sudah terbiasa dengan karakter Chihe. Sementara mereka bertiga berbicara, mereka telah tiba di tebing hantu menangis, dan tidak jauh dari sana, sebuah rumah kayu yang sepi muncul di depan semua orang. Meski kini penuh dengan musim semi, rumah kayu kecil itu masih terlihat sepi. Bab 1885. Mereka bertiga berhenti pada saat yang sama. Penatua Jiuli maju selangkah, membungkuk sedikit, dan berkata, "Leluhur tua, kami di sini." Di belakang Tetua Jiuli, Tetua Miaoyun dan Tetua Chihe juga sedikit membungkuk. "Silahkan masuk." Suara tua dan serak datang dari dalam kabin. Elder Jiuli melangkah maju dan dengan lembut membuka pintu, dan di bawah kepemimpinan Elder Jiuli, memasuki kabin. Nenek moyang. Semua orang berteriak secara terpisah. Ketika Yin Tianyang mendengar kata-kata itu, dia hanya mengangguk. "Nenek moyang tua datang kepadaku, apakah ada sesuatu?" Penatua Jiuli berbicara lebih dulu. "Nona akan kembali ke gunung." Yin Tianyang cerah dan asli. Hanya mendengar kata-kata ini, ketika Tetua Jiuli saling memandang, wanita itu akan kembali ke gunung, jadi memanggil mereka ke sini berarti memberitahu mereka bahwa wanita itu akan kembali ke gunung. Penatua Chihe mengerutkan kening, dan mendengus dingin, "Nona telah kembali ke gunung, apakah dia membawa kembali sesuatu yang luar biasa?" "Saya bisa merasakan sesuatu yang luar biasa telah memasuki wilayah kita." Elder Chihe selalu berbicara langsung, dan dia tidak berputar-putar saat ini. Tentu saja, dia dapat melihat bahwa Elder Jiuli dan yang lainnya berputar-putar, jadi dia sangat meremehkan perilaku seperti ini. "Saya juga memiliki perasaan di hati saya. Saya lahir dengan perasaan Gu medis, dan saya merasakan keberadaan hati Jiu Kulinglong. Adapun apakah wanita itu membawa seseorang kembali, saya tidak bisa menilai." Dengan kata lain, Nona baru saja menghabiskan banyak uang untuk mengembalikan hati Jiu Kulinglong. Penatua Miaoyun menunjukkan sesuatu yang otentik. "Nona, apa yang kamu lakukan untuk membuang Jiu Kulinglong Sin itu?" "Keluarga Yin saya, keluarga No. 1 di Miaojiang, mengendalikan Gu umur panjang. Hati Jiu Kulinglong hanya disebut Gu umur panjang kecil, dan itu bukan Gu umur panjang yang sebenarnya." Penatua Chihe agak menghina. "Leluhur tua, memang, aku juga punya perasaan di hatiku, dan itu adalah perasaan yang familiar." Penatua Jiuli berbicara. "Mereka semua adalah eksistensi dengan kekuatan transenden, dan mereka dapat merasakan sesuatu tentang eksistensi yang kuat seperti diri mereka sendiri. Familiar itu familiar, sangat familiar." Yin Tianyang sedikit mengernyit, seolah-olah dia sedang berbisik, atau mendesah, dan semua orang tidak mengerti mengapa untuk sementara waktu. "Leluhur tua, bukankah kita harus waspada? Sudah bertahun-tahun, dan tidak ada orang kuat yang datang ke tanah Miaojian kita." Wajah Penatua Jiuli tiba-tiba menjadi jauh lebih serius. "Dia baru saja memasuki alam Devil May Cry Mountain, dan kami sudah merasakannya. Dibandingkan dengan Raja Naga saat itu tidak jauh lebih baik." Wajah Chihe sedikit merah, dan dia masih sedikit bersemangat ketika memikirkan apa yang terjadi saat itu. Pertempuran hebat tahun itu membuatnya mengingat seluruh hidupnya. Mungkinkah itu Raja Naga? Tetua Miaoyun berhenti berdetak di dalam hatinya dan bertanya. "Itu tidak mungkin. Raja Naga telah pergi selama bertahun-tahun." Mendengar kata-kata ini, wajah Tetua Jiuli menjadi lebih buruk.
perang besar saat itu bukanlah kenangan yang baik bagi mereka. Elder, bukan itu yang kamu katakan. Menurut informasiku, Raja Naga muncul di ibu kota kekaisaran beberapa hari yang lalu. Ini menunjukkan bahwa Raja Naga selalu ada di sana, tetapi dia tidak muncul. Penatua Chihe merenung sejenak pada saat ini sebelum berkata. Jadi apa, kita, Miao Jiang, tidak memiliki keluhan dengannya. Bahkan jika dia adalah Raja Naga dengan kekuatan luar biasa, dia tidak bisa datang ke Miao Jiang untuk melakukan kejahatan, kan? Penatua Jiuli berkata dengan penuh semangat. Kami benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Mendengarkan perdebatan di antara kerumunan, Yin Tianyang akhirnya angkat bicara. Bab 1886. Itu benar, apa yang dikatakan leluhur tua itu benar. Selain itu, kekuatan leluhur tua telah meningkat sekarang. Bahkan jika sesuatu terjadi, kita mungkin tidak dapat menanggungnya. Penatua Jiuli mencoba memberanikan dirinya sendiri. Kekuatan dan penyempurnaan. Ketika Yin Tianyang mendengar kata-kata ini, sudut mulutnya berkedut, dengan senyum masam di wajahnya. Melihat ekspresi Yin Tianyang, semua orang di tempat kejadian terdiam, dan terdiam beberapa saat. Pada akhirnya, Yin Tianyang yang memecah kesunyian. Bahkan jika aku meningkat, itu belum tentu menyelesaikan masalah. Di Daxia hari ini, sulit baginya untuk menemukan lawan. Yin Tianyang menghela nafas. Leluhur tua, kudengar kekuatannya saat ini telah menurun. Penatua Chihe membungkuk sedikit dan berkata. Meski begitu, kita tidak bisa menganggapnya enteng. Wajah Yin Tianyang berat. Nenek moyang, orang ini mungkin bukan Raja Naga. Apakah kita terlalu banyak berpikir? Penatua Miao Yun berbicara. Sekali digigit, dua kali malu. Penatua Jiuli menundukkan kepalanya dan mengucapkan sepatah kata pun. Kalian semua perlu melakukan beberapa persiapan. Karena ada orang kuat yang datang ke Miao Jiang kita harus melakukan yang terbaik sebagai tuan tanah. Fakta bahwa orang ini kembali dengan Xiao Yin membuktikan bahwa dia tidak memiliki niat jahat yang serius. Untuk tujuan apa dia, saya khawatir kita tidak akan tahu sampai kita bertemu. Yin Tianyang menstabilkan pikirannya sebelum berbicara. Oke, leluhur tua, mari kita bersiap sekarang. Penatua Jiuli berkata dengan sungguh-sungguh. Pergi. Yin Tianyang melambaikan tangannya saat mendengar kata-kata itu. Ketiganya membungkuk sebelum pergi. Elder, jika orang itu datang lagi, apa yang harus kita lakukan? Begitu dia meninggalkan pintu, Penatua Chihe bertanya. Kamu bertanya padaku, bagaimana aku tahu? Jika pendatang tidak baik, kamu hanya bisa bertarung sampai mati. Penatua Jiuli tersenyum dingin, lalu menunjukkan ekspresi serius. Bahkan jika itu adalah pertarungan sampai mati, itu bukanlah lawan. Ekspresi mengejek muncul di wajah Penatua Miao Yun. Mendengar kata-kata ini, Chihe merasakan hawa dingin di hatinya. Ayo pergi, tidak ada artinya mengatakan hal-hal ini, lebih baik mencari tahu siapa yang dibawa kembali oleh wanita itu. Penatua Jiuli memimpin. Namun, bagaimana cara mengetahuinya? Menurut jarak, Nona akan tiba besok. Chihe sedang dalam masalah. Kalau begitu tunggu Nona, biarpun itu orang itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Penatua Jiuli menghela nafas dan pergi bersama mereka berdua. Waktu berlalu, dan Long Zaitian serta rombongannya berangkat lebih awal setelah istirahat malam di Devil May Cry Mountain. Setelah memasuki batas Gunung Devil May Cry, jaraknya hanya sekitar setengah hari dari Gunung Tianyin. Saat mendekati jam 2 siang, berbagai desa muncul di depan kenyamanan, dan ada lebih banyak pejalan kaki di sekitarnya. Nona, kamu kembali. Pejalan kaki di jalan menyapa Yue Nanyin satu demi satu ketika mereka melihat Yue Nanyin. Ketika mereka melihat ada orang asing seperti Long Zaitian di dalam tim, mereka semua melontarkan pandangan aneh. Ada lebih dari 20 desa di Gunung Tianyin, setiap desa memiliki ratusan orang dan ribuan orang. Tetapi karena tempat ini terisolasi dari dunia, orang-orang di sini pada dasarnya dapat mengetahui apakah mereka adalah orang asing dari luar secara sekilas. Tuan Long, kita akan sampai di sana setelah beberapa saat. Ketika kita tiba di desa utama, saya akan mengatur tempat tinggal untuk Anda. Miao Dazuang berjalan di samping Long Zaitian, cukup manusiawi. Ini akan baik-baik saja. Long Zaitian menjawab dengan enteng. Segera, dia menatap Yue Nanyin lagi, dan berkata, ingat apa yang kamu janjikan padaku. Apa yang aku janjikan padamu? Sebaliknya, Yue Nanyin menatap Long Zaitian dengan keras. Bab 1887. Tentu saja, bukan karena dia benar-benar tidak ingat, dia sengaja mengatakannya.
Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan tidak banyak bicara. Aku akan melakukan apa yang aku janjikan padamu, tapi sekarang, aku harus membayar kakekku terlebih dahulu. Yue Nanyin menjawab. Dengan mengatakan itu, dia berjalan ke depan. Tuan Long, tolong, saya akan membawa Anda ke tempat tinggal Anda. Miao Dazuang berkata kepada naga di surga. Masih ada jarak ke tujuan, tapi dia dan Yue Nanyin telah berpisah. Di desa Miaojiang, semua bangunan adalah bangunan tinggi yang terbuat dari kayu dan bambu. Di daerah Miaojiang, terdapat pepohonan yang rimbun dan hujan lebat sepanjang tahun. Gedung-gedung tinggi dapat mencegah kelembapan, sekaligus menghindari serangan beberapa serangga terbang dan semut di tanah. Long Zaitian mengikuti Miao Dazuang, berjalan selama 10 hingga 20 menit lagi, dan akhirnya sampai di sebuah rumah. Tuan Long, jika Anda butuh sesuatu, panggil saja saya. Saya tinggal di sebelah. Anda bisa istirahat dulu. Jika Anda butuh sesuatu, beritahu para pelayan. Miao Dazuang menasihati lagi. Saat ini, sudah ada beberapa pelayan yang berdiri di depan pintu, yang sepertinya melayani Long Zaitian. Aku mengerti, terima kasih. Long Zaitian mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan setelah menjelaskan semuanya, Miao Dazuang pergi. Tuan, apakah Anda ingin istirahat dulu, atau makan dulu? Pada saat ini, kata seorang pelayan. Aku mau mandi air panas dulu. Soal makanan, apa yang kamu punya di sini, ambil saja. Long Zaitian ragu sejenak sebelum berbicara. Oke, ini air panasnya tuan. Gadis pelayan itu membungkuk sedikit, dengan sangat sopan. Terima kasih. Long Zaitian mengatakan sesuatu dengan santai. Anda terlalu sopan, tuan. Inilah yang harus kita lakukan. Gadis pelayan itu sedikit tersanjung, bukankah menurutnya orang-orang dari luar begitu sopan? Long Zaitian tidak berbicara, hanya mengangguk, dan melepas mantelnya, dia menghela nafas, melakukannya, dan menutup matanya untuk beristirahat. Gunung Tianyin, di tebing tempat hantu menangis. Ketika Yue Nanyin datang ke rumah kayu kecil itu, dia berhenti dan mengetuk pintu. Kakek, aku di sini untuk menemuimu. Kata Yue Nanyin. Silahkan masuk. Di dalam rumah kayu, terdengar suara tua Yin Tianyang. Mendengar ini, Yue Nanyin mendorong pintu terbuka dan masuk, hanya untuk menemukan beberapa orang berdiri di dalam. Ketiga orang ini tidak lain adalah tiga tetua Gunung Tianyin, tetua Jiuli, tetua Chihe, dan tetua Miaoyun. Ketika mereka bertiga melihat Yue Nanyin masuk, mereka semua membungkuk sedikit, tetapi ketika mereka menatap Yue Nanyin, mereka semua memiliki mata yang aneh. Halo tiga tetua, bagaimana kabar kakek baru-baru ini? Yue Nanyin memandang mereka bertiga, lalu ke Yin Tianyang. Kamu bermain gila di luar, dan kamu masih ingat bahwa kamu punya kakek. Yin Tianyang memandang Yue Nanyin dengan ekspresi aneh. Di mana? Aku hanya keluar dan jalan-jalan. Hanya ada satu kakek. Bagaimana aku bisa lupa? Wajah cantik Yue Nanyin memerah, sedikit malu. Nona, tamu apa yang kamu bawa kembali? Penatua Jiuli berbicara. Betul, Nona. Orang yang Anda bawa kembali, apakah Anda tahu siapa dia? Di desa kami biasanya tidak dapat membawa orang asing kembali. Tentu saja, kecuali teman-teman Nona. Penatua Chihe juga setuju. Yah, kalian semua tahu itu. Yue Nanyin mengerutkan kening, tapi itu bukan kecelakaan. Ini adalah batas Gunung Tianyin. Mereka tahu situasi Gunung Tianyin dengan baik, jadi itu normal. Nona bisa mengatakan sesuatu yang tidak kita ketahui. Wajah Penatua Miaoyun serius. Namun, pada saat ini, Yin Tianyang berbicara, dan dia berdiri, oke, jangan bicara lagi, Xiao Yin dan aku akan pergi menemuinya dan kamu akan tahu. Semua orang memandang Yin Tianyang dengan sedikit terkejut. Yin Tianyang tidak meninggalkan tebing menangis hantu selama beberapa tahun, dan sekarang dia ingin bertemu temannya dengan Yue Nanyin. Bab 1888. Leluhur tua, apakah kamu meninggalkan Ghost Crying Cliff? Penatua Jiuli bertanya dengan cepat. Kenapa? Aku tidak bisa meninggalkan Ghost Crying Cliff. Yin Tianyang mengerutkan kening dan bertanya. Aku tidak bermaksud begitu, maksudku. Penatua Jiuli ingin melanjutkan, tetapi disela oleh Yin Tianyang. Tidak peduli apa maksudmu, tidak masalah. Aku harus bertemu orang ini. Atau, jika aku tidak pergi menemuinya, dia akan punya cara untuk menemuiku. Yin Tianyang memiliki senyum masam di wajahnya. Kata-kata seperti itu membuat semua orang saling memandang dengan cemas, dan merasa lebih tidak nyaman. Di dunia ini,
hanya ada segelintir orang yang harus ditemui Yin Tianyang, dan Raja Naga adalah salah satunya. Mungkinkah itu teman yang dibawa kembali oleh wanita muda itu adalah Dewa Kematian? Mengabaikan kebingungan semua orang, Yin Tianyang membawa Yue Nanyin dan pergi. Melihat ini, semua orang buru-buru mengikuti. Tetua Agung, biarkan seseorang mengatakan kepadanya bahwa saya ingin bertemu dengannya dan memintanya untuk datang ke desa. Yin Tianyang memberi perintah lain. Setelah mendengar kata-kata ini, Tetua Agung mengambil perintah dan pergi. Segera, sekelompok orang tiba di dasar tebing menangis hantu. Tidak banyak orang di dasar tebing menangis hantu. Lagi pula, ini adalah tempat retret Yin Tianyang. Orang Miao biasa tidak berani mendekat. Setelah meninggalkan jangkauan Ghost Crying Cliff, jumlah orang di jalan berangsur-angsur bertambah. Ketika orang yang lewat melihat Yin Tianyang muncul, mereka semua terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Nenek moyang tua ini sudah lama tidak turun dari tebing menangis hantu. Terakhir kali dia turun dari tebing menangis hantu adalah 4 atau 5 tahun yang lalu. Tapi yang mengejutkan adalah yang mengejutkan, ketika mereka melihat Yin Tianyang, mereka masih membungkuk dengan sangat sopan. Lagi pula, Yin Tianyang memiliki prestise unik di Miaojiang. Dalam jarak 3000 mil Miaojiang, tidak ada orang yang belum pernah mendengar nama Yin Tianyang. Xiao Yin, temanmu tidak mudah. Yin Tianyang berjalan, dan berkata pada Yue Nanyin. Kakek, leluhur, aku juga tahu. Yue Nanyin mendengarkan, tetapi berkata dengan suara rendah. Ketika Yin Tianyang mendengar kata-kata itu, dia berhenti, memandang Yue Nanyin, dan berkata, karena kamu tahu, kamu masih membawanya ke sini. Kakek, dia ingin datang. Aku tidak punya pilihan. Aku juga tahu bahwa bukanlah hal yang baik bagi orang seperti itu untuk datang ke Gunung Tianyin kita. Namun, aku tidak punya pilihan. Yue Nanyin menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bermasalah di wajahnya. Begitu. Maksudmu, meskipun kamu tidak membawanya, dia akan datang sendiri. Yin Tianyang mengangguk. Nenek moyang tua itu benar. Orang ini sangat kuat, dan dia kebal terhadap semua racun. Aku tidak ada hubungannya dengan dia selama ini. Yue Nanyin melanjutkan. Baru saja mendengar kata-kata ini, ekspresi Yin Tianyang tiba-tiba berubah, ratusan racun tidak menyerang. Ya, itu artinya semua racun kebal. Teknik racun Miaojiang kami tidak tertandingi di dunia, tetapi tidak berguna bagi orang ini. Yue Nanyin sangat yakin dan otentik. Kakek, ada apa? Melihat kulit Yin Tianyang berubah, Yue Nanyin bertanya lagi. Bukan apa-apa, aku hanya ingat sesuatu. Yin Tianyang tidak banyak bicara, tetapi menahan ekspresinya, dan terus berjalan maju. Pada saat ini, Long Zaitian baru saja mandi air panas, dan dia merasa jauh lebih segar. Setelah berjalan berhari-hari, dia tidak punya waktu untuk mandi. Meskipun dia sudah terbiasa dengan situasi ini setelah bertahun-tahun menjalani wajib militer, dia tetaplah orang yang sangat bersih, dan dia menyukai perasaan bersih dan nyaman secara fisik dan mental. Saat ini, ada langkah kaki di luar, langkah kaki yang tergesa-gesa. Tuan Long, apakah Anda di sana? Ini adalah suara Miao Dazuang. Apakah ada masalah? Saat Long Zaitian berjalan menuju pintu, Miao Dazuang hampir menabraknya. Tuan Long, leluhur turun dari tebing hantu menangis dan berkata dia ingin melihatmu. Miao Dazuang kehabisan napas, jelas dia datang ke sini dengan berlari. Ingin bertemu. Sepertinya dia sudah menebak siapa aku. Long Zaitian sedikit tersenyum. Tuan Long, siapa Anda? Terakhir kali nenek moyang kita turun dari tebing Guikuya adalah 5 tahun yang lalu. Kali ini, dia turun dari tebing Guikuya hanya untuk menemui Anda. Miao Dazuang menatap Long Zaitian dengan ragu. Karena aku mengenalnya, meskipun kita bukan teman. Long Zaitian berkata dengan tenang dan tenang. Teman. Bukan teman. Bukan teman, apa itu? Musuh. Miao Dazuang mengikuti Long Zaitian, semakin dia mendengarkan, semakin dia tidak mengerti. Jika dia ingin menjadi musuh satu sama lain, tentu saja dia bisa. Long Zaitian tertawa tercengang. Tidak, kalian punya sesuatu untuk dikatakan, kenapa kalian menggunakan pedang dan senjata? Kedamaian adalah hal yang paling penting. Miao Dazuang tercengang sesaat, lalu melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Aku juga berharap demikian. Long Zaitian berkata dengan tenang. Mengikuti Long Zaitian, Miao Dazuang bergumam di dalam hatinya, tetapi setelah itu, dia tidak banyak bicara. Di bawah kepemimpinan Miao Dazuang, Long Zaitian berjalan ke sebuah desa, berjalan beberapa menit, dan memasuki sebuah rumah bambu.
Rumah bambu ini lebih besar dan lebih terang dari rumah bambu lainnya. Saat ini, gubuk bambu sudah penuh dengan orang, 3 tetua Gunung Tianyin ada di antara mereka, Yue Nanyin ada di antara mereka, dan Yin Tianyang duduk di kursi pertama. Miao Dazuang memimpin Long Zaitian masuk, dan Yin Tianyang baru saja mengambil cangkir tehnya. Namun, sebelum dia sempat minum teh, saat dia melihat Long Zaitian, dia tanpa sadar mengerahkan kekuatan di tangannya, dan cangkir di tangannya hancur berkeping-keping. Melihat situasi ini, semua orang memandang Yin Tianyang satu demi satu. Kakek, kau. Yue Nanyin bingung, dia tidak tahu mengapa kakeknya begitu bersemangat saat melihat Long Zaitian. Saya baik-baik saja. Yin Tianyang menghela nafas. Yin Tianyang, lama tidak bertemu. Long Zaitian berdiri di depan Yin Tianyang, tersenyum dan berkata, "Siapa kamu? Kamu berani memanggil nenek moyang kita dengan nama mereka." Penatua Cihe memarahi dengan keras. "Kamu adalah Cihe. Aku tidak menyangka kamu masih hidup dan sehat. Saat itu, seharusnya aku menamparmu sampai mati, jangan sampai kamu terus berteriak." Long Zaitian memandang Penatua Cihe dengan tajam. Ketika Penatua Cihe bertemu dengan tatapan Long Zaitian, hatinya sedikit bergetar, tangannya gemetar secara tidak sengaja, dan ketakutan muncul di matanya. Dia sangat akrab dengan tatapan tajam dan menghina ini, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat. "Anda." Penatua Cihe ingin mengatakan sesuatu, tetapi untuk sesaat, dia terlalu takut untuk berbicara. Penatua Jiuli dan Penatua Miaoyun di sebelahnya juga memiliki wajah yang aneh, nada bicara orang ini sangat mirip dengan pria seperti iblis. "Oke, Cihe, berhenti bicara." Yin Tianyang memandang Penatua Cihe dengan ekspresi tak berdaya. Ketika Cihe mendengar kata-kata itu, dia hanya menundukkan kepalanya sedikit, menyatakan kepatuhannya. "Kakek dulu. Apa yang terjadi saat itu?" Yue Nanyin juga mendengar petunjuk dalam kata-kata Long Zaitian, jadi dia bertanya. Bab 1889. "Xiao Yin, jika kamu tahu terlalu banyak, itu tidak akan ada gunanya untukmu." Yin Tianyang berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia melihat kerumunan lagi. "Di sini, kecuali 3 tetua, semua orang harus pergi. Aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan tamu ini." Yin Tianyang berkata kepada semua orang. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka saling memandang dengan cemas, bukankah ini hanya tamu yang dibawa kembali oleh wanita itu? Mengapa leluhur sangat mementingkan, dan apa identitas orang ini? Semua orang bergumam di dalam hati mereka, tetapi saat ini mereka hanya bisa mendengarkan kata-kata Yin Tianyang. "Kakek." Yue Nanyin sangat penasaran, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, dia disela oleh Yin Tianyang. "Oke, dengarkan aku, keluar dari sini, sekarang juga." Nada Yin Tianyang sangat parah. "Baik." Yue Nanyin hanya bisa sedikit menundukkan kepalanya dan setuju. Sejak dia masih kecil, Yin Tianyang sangat memanjakannya, dia tidak pernah seketat ini sebelumnya, sepertinya kali ini, sesuatu yang sangat besar terjadi. Semua orang pergi satu demi satu, hanya menyisakan 3 tetua, dan Yin Tianyang. Pintu dan jendela rumah bambu ditutup, dan seluruh rumah bambu ditutup. "Aku tidak berharap kamu datang. Keluhan antara kami Miao Jiang dan kamu telah diselesaikan. Apa yang kamu lakukan di Miao Jiang kami?" Kulit Yin Tianyang sangat jelek. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang bisa mengubah kulitnya secara drastis. "Nenek moyang tua, apa maksudmu dengan ini? Siapa dia?" Untuk sesaat, Cihe merasa pikirannya tidak bisa berputar. "Elder Cihe, nenek moyang sudah mengatakannya dengan sangat jelas, tahukah kamu? Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu lihat dengan matamu, kamu harus melihat dengan hati dan berpikir dengan otakmu. 6 tahun lalu, dia datang ke Miao Jiang kami dengan topeng. 6 tahun kemudian, dia melepas topengnya. Tidak bisakah kamu mengenalinya?" Penatua Miaoyun di samping mau tidak mau berbicara. Penatua Jiuli mengerutkan kening. Mendengar kata-kata tetua Miaoyun, Cihe sangat terkejut di dalam hatinya hingga dia tertegun. Kamu sebenarnya adalah Raja Naga." "Raja Naga, kamu mengatakan bahwa kami telah menyelesaikan keluhan kami dan tidak akan pernah mengganggu kami lagi. Mengapa kamu tidak menepati janjimu?" Cihe bertanggung jawab lagi. "Cihe, yang paling aku benci adalah kamu selalu berteriak ketika berbicara." Long Zaitian menatap Cihe dan berkata dengan dingin. "Anda." Cihe tidak tahu harus berkata apa untuk sementara, aura kuatnya yang biasa jelas hilang di depan Long Zaitian. "Aku tidak pernah mengatakan aku di sini untuk mencari masalah." Long Zaitian tertawa kecil.
Tetua Jiuli dan Tetua Miaoyun mengembuskan napas ringan setelah mendengar kata-kata itu, tetapi mereka tidak terlalu santai. Long Zaitian, Buddha besar, tidak akan pernah pergi ke Aula Tiga Harta Karun dengan sia-sia. Jika dikatakan bahwa Long Zaitian hanya ada di sini untuk pariwisata, tidak ada yang akan mempercayainya. Yang mulia, seorang talenta muda, selalu sibuk dengan banyak peluang. Meskipun dia datang ke Miaojiang, dia tidak datang untuk mencari masalah, tetapi dia mungkin tidak lewat begitu saja. Apa tujuan dari perjalanan ini? Tolong beritahu saya jelas. Yintian yang sedikit menangkupkan tangannya, tapi ekspresinya sangat serius. Seseorang seperti Long Zaitian jelas merupakan bom waktu yang tidak terkendali di Miaojiang. Mereka selalu tidak menyukai faktor yang tidak terkendali. Aku ingin meminjam sesuatu dari kalian. Long Zaitian sangat tenang dan otentik. Ketika Cihe mendengar ini, dia mencibir, "Oh. Jadi ternyata ada orang yang bertanya kepada kita, tetapi Tuan Raja Naga yang Agung terkadang juga bertanya kepada kita. Seperti yang saya katakan, saya tidak suka berbicara dengan Anda, dan, di sini, sepertinya bukan giliran Anda untuk berbicara." Sudut mulut Long Zaitian mengangkat lengkungan dingin. Juga, apakah aku bertanya padamu? Nama belakangku, Long, selalu bisa melakukan banyak hal, dan aku tidak pernah berbicara omong kosong. Sekarang aku berbicara omong kosong denganmu, dan aku tidak ingin bertanya padamu, aku hanya tidak ingin menjadi orang barbar. Long Zaitian melanjutkan. Kata-katanya berhasil menekan aura Cihe, dan Cihe tiba-tiba tenggelam. Apa yang dikatakan Long Zaitian memang benar. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya, dan Long Zaitian adalah eksistensi yang sangat kuat. Saat itu, ketika Long Zaitian memasuki Miaojiang, dia sendirian, seolah-olah dia telah memasuki tanah tanpa siapapun. Ada banyak orang kuat di Miaojiang, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Apa ini bukan kekuatan absolut? Raja Naga, apa yang kamu butuhkan? Katakan padaku. Selama kamu membayar harga yang sesuai, kita bisa mendiskusikannya. Aku sudah tua dan telah melihat keluhan dan keluhan di dunia ini. Aku bersedia membuatnya lebih mudah untukmu. Yin Tianyang mengangkat kepalanya sedikit, mendesak otentik. Mendengar kata-kata itu, Cihe ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelannya kembali, kekuatannya sendiri tidak cukup baik, dan tidak ada gunanya mengatakan apapun. Kata-kata Long Zaitian barusan juga sangat jelas, dan arti umumnya adalah, bukankah Anda hanya mengambilnya jika Anda tidak memberikannya? Bandit ini jauh lebih beradab dari sebelumnya, tapi bukan karena dia berhenti merampok, hanya saja cara merampoknya menjadi jauh lebih bijaksana. Saya mendengar bahwa Anda memiliki benda suci di Miaojiang. Long Zaitian menyeka debu yang tidak ada di tubuhnya, dan bertanya dengan enteng. Setelah mendengar kata-kata ini, Cihe menjadi cemas pada awalnya, dan melompat, "Apa? Kamu ingin umur panjangku? Tidak buruk. Sepertinya kamu telah membuat kemajuan besar, dan kamu telah belajar menjawab dengan cepat." Long Zaitian menatap Cihe, tersenyum dan berkata. Ketika tetua pertama Jiuli dan tetua ketiga Miaoyun mendengar ini, mereka semua mengerutkan kening, dan kulit Yin Tianyang menjadi semakin suram. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Kami telah mengolah longevitigus selama ribuan tahun, dan itu memiliki efek hidup dan mati, daging dan tulang manusia. Bagaimana itu bisa diberikan kepadamu? Terlebih lagi, benda itu adalah token yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jika Anda menginginkan hal itu, bukan berarti Anda akan menghancurkan warisan. Penatua Cihe berkata dengan keras lagi. Cihe, kan? Aku tidak keberatan membiarkanmu berbaring di tempat tidur selama sekitar 1 tahun lagi ketika aku pergi, jika kamu berbicara lagi. Long Zaitian menatap Cihe dengan tajam. Mendengar ini, Cihe mengertakkan gigi dan tersipu. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa karena Raja Naga Gila telah berbicara, dia pasti akan melakukannya, jadi dia memilih untuk tidak berbicara. Raja Naga, apa gunanya Gu umur panjang? Yin Tianyang bertanya dengan tenang. Penyembuhan. Long Zaitian belak-belakan. Namun, ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mata mereka berbinar, dan mereka saling memandang, dan suasana di tempat kejadian menjadi sedikit aneh. Apakah menurutmu jika aku terluka, kamu bisa menjadi lawanku? Long Zaitian telah melihat pikiran orang-orang ini sejak lama, dan dia tersenyum tipis dan tajam. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka merasa sedikit bersalah dan menundukkan kepala tanpa sadar. Dikatakan bahwa keluhan masa lalu telah dibersihkan, tetapi sekarang tidak cukup kuat. Lagi pula, merekalah yang menderita saat itu, bagaimana mereka bisa tersedak nada ini? Pada saat ini,
Long Zaitian terluka, mereka pasti memiliki beberapa pemikiran. Bab 1890. Mendengar kata-kata provokatif Long Zaitian, Chie mendengus dingin, aku benar-benar ingin mencoba. Bentak. Tiba-tiba, tamparan mendarat di wajah Chie, meninggalkan bekas tamparan merah di wajah Chie, dan suasana di tempat kejadian menjadi sangat sunyi dalam sekejap. Anda dapat mencoba. Long Zaitian mencibir. Mendengar ini, Chie hanya menyentuh wajahnya, menundukkan kepalanya, menggertakkan giginya, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Meskipun Long Zaitian terluka, mereka masih tidak bisa melihat seberapa dalam dia. Siapa yang tahu berapa banyak kekuatan yang dimiliki pria di depannya? Raja Naga, aku khawatir tidak baik bagimu untuk membuat pertunjukan sebesar itu. Kamu membutuhkan benda suci Miao Jiangku, tetapi kamu mengalahkan orang-orangku di Miao Jiang. Pada saat ini, nada suara Yin Tian yang aneh dan asli. Itu tidak terlalu bagus. Namun, aku tidak suka Yin dan Yang, yang selalu menyela saat orang lain berbicara. Long Zaitian berdiri kokoh. Pada saat ini, Penatua Jiuli berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya, Raja Naga, saya pikir Anda bisa menyerah. Gu umur panjang adalah benda suci Miao Jiang kami, dan tidak mungkin memberikannya kepada Anda. Gu umur panjang, kami telah mengolahnya selama ribuan tahun, dari generasi ke generasi. Warisan, sama sekali tidak mungkin jatuh ke tangan orang lain. The Great Elder benar. Penatua Miao Yun setuju. Raja Naga, kamu tidak ingin merebutnya. Kamu berasal dari ibu kota kekaisaran. Kamu dikenal sebagai penjaga Daxia. Ada puluhan juta orang Miao di Miao Jiang, dan kamu juga warga negara dari kerajaan. Kami mematuhi hukum dan mematuhi hukum. Anda tidak akan pernah membunuh kami di Miao Jiang. Miao Jiang saat ini bukan lagi Miao Jiang di masa lalu. Kita semua adalah warga negara yang baik. Yin Tianyang berbicara dengan fasih. Nenek moyang benar, Raja Naga, kami tahu bahwa kamu sangat kuat dan sulit untuk menemukan lawan di dunia, tetapi kamu harus masuk akal, bukan? Penatua Jiuli berbicara sekarang. Pada saat ini, Chie menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Sangat sedih, dia takut jika dia berbicara, Long Zaitian akan menyerangnya. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menundukkan kepalanya sedikit, seolah dia setuju dengan kata-kata orang-orang ini. Setelah sekian lama, dia mengangguk, apa yang kamu katakan memang masuk akal. Aku benar-benar harus tidak masuk akal. Aku datang ke sini hanya untuk menanyakan pendapatmu. Maksud kami bukan untuk meminjam. Chie dia hampir naluriah. Ya, Long Zaitian mengangguk. Aku akan tinggal di Miao Jiang sebentar. Jika kamu berubah pikiran, kamu bisa datang kepadaku kapan saja. Jika tidak ada yang lain, aku akan mengucapkan selamat tinggal. Setelah Long Zaitian selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak ingin tinggal. Satu persatu, mereka hanya saling memandang dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Raja Naga ini jelas datang untuk umur panjang Gu. Dia masih meminta umur panjang Gu sekarang. Kapan Raja Naga ini menjadi begitu cerewet? Nenek moyang, Raja Naga ini, obat apa yang dijual di labu? Chie penuh dengan keraguan. Ini tidak seperti perilaku Raja Naga. Penatua Miao Yun berkomentar. Karena dia ada di sini, dia harus yakin sepenuhnya bahwa dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Yin Tianyang menggelengkan kepalanya dan menjawab. Leluhur tua, apa maksudmu? Dia ingin mencuri, atau merampok? Mata Chie berbinar, dan dia bertanya. Tanpa diduga, Raja Naga yang perkasa juga akan melakukan aktivitas diam-diam seperti itu. Ketenaran Raja Naga pertama mungkin akan terkubur di tanah Miao Jiang. Mencuri dan merampok hanyalah cara yang paling rendah, dan dia tidak repot-repot menggunakannya. Yin Tianyang menggelengkan kepalanya. Itu. Chie tampak bingung. Tunggu dan lihat. Bukankah dia mengatakan bahwa dia akan tinggal di Miao Jiang untuk sementara waktu? Lihat apa yang akan dia lakukan selama periode waktu ini. Yin Tianyang berdiri perlahan, berniat pergi. Tapi, tiba-tiba, dia menghentikan langkahnya, alisnya berkerut, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Melihat reaksi Yin Tianyang, semua orang bingung. Ledakan. Semburan kekuatan tirani jatuh dari langit, menghancurkan seluruh rumah bambu berkeping-keping, mengubah seluruh rumah bambu menjadi reruntuhan dalam sekejap. Reaksi Yin Tianyang juga sangat cepat, energi hijau tua di tangannya melonjak, dan dia segera memasang perisai tirani untuk melindungi semua orang di bawah perisai. Raja Naga, kamu tidak berbicara tentang etika bela diri,
Kamu menggertak yang lemah dan takut pada yang keras, dan kamu tidak berbicara tentang kredibilitas. Cihe panik beberapa saat, dan langsung mengutuk. Bukan Raja Naga. Yin Tianyang memberikan minuman ringan, wajahnya sangat serius. Apa? Bukan Raja Naga. Ketika semua orang mendengar kata-kata ini, mereka langsung terkejut. Itu bukan Raja Naga, siapa itu? Cihe sangat bingung dan bangkit dari tanah. Saat ini, Yue Nanyin melihat ini dan hendak bergegas. Kakek, apa yang terjadi? Yue Nanyin tampak cemas. Pergilah, jangan datang. Yin Tianyang memarahi dengan keras, membuat Yue Nanyin mundur beberapa langkah. Tes tes tes. Yang disebut orang kuat di alam bawah benar-benar lemah. Suara suram datang, dan cahaya di sekitarnya meredup seketika, seolah-olah langit tertutup awan gelap, dikelilingi bayangan hantu, mengelilingi. Kamu ini apa? Alam bawah apa? Kenapa kamu diam-diam menyerang kami? Cihe bertanya dengan marah. Saat berbicara, bayang-bayang yang berkedip-kedip tiba-tiba memadat menjadi seorang pemuda berbaju hitam dan bertopeng, memegang punggungnya dengan satu tangan dan tetap di udara. Saya ingin meminta Anda untuk meminjam dua hal. Pria bertopeng hitam itu berkata dengan dingin. Apa yang ingin kamu pinjam? Wajah Yin Tianyang sangat serius. 20 wanita, dan satu hal dengan nafas kehidupan yang kuat. Kata pria bertopeng hitam itu. Setelah orang ini mengucapkan kata-kata seperti itu, semua orang dapat yakin bahwa orang ini bukan Long Zaitian. Apakah itu suaranya atau sikapnya, dia sama sekali berbeda dari Raja Naga. Hanya saja mereka tidak menyadari bahwa ahli top seperti itu memasuki tanah Miaojiang. Temanku, apa yang kamu ingin seorang wanita lakukan? Penatua Jiuli maju selangkah dan bertanya. Tentu saja, Yin digunakan untuk mengorbankan Yang. Dewa ini memiliki fisik yang sangat Yang. Sekarang dia terluka parah, dan keseimbangan Yin dan Yang telah rusak. Sangat mendesak untuk berdamai. Saya pikir cantik dan adil wanita berkulit bagus. Orang tua, apakah dia cucumu? Bertopeng hitam, dia melihat ke arah Yue Nanyin dan tersenyum aneh. Jangan pernah memikirkannya. Ketika Yin Tianyang mendengar kata-kata ini, dia berteriak keras. Kalau begitu, mati saja. Pria bertopeng hitam itu ragu-ragu sejenak, dan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Dia mengepalkan tangannya yang besar, energi merah menyala di tangannya mengembun, sosoknya bergerak, dan dia pergi ke arah Yin Tianyang. Yin Tianyang sekali lagi memasang perisai hijau tua untuk melindungi ketiga tetua. Kalian berempat dan aku menembak bersama, dan aku tidak bisa mendukungnya sendirian. Yin Tianyang merasa sangat berat dan berteriak keras. Baik. Tiga tetua berteriak keras, menuangkan energi mereka ke perisai Yin Tianyang satu demi satu. Belalang itu seperti gerobak. Yang disebut orang kuat di alam bawah memang tidak berguna. Pria bertopeng hitam menyeringai, dan cuti di tangannya tiba-tiba meningkat sedikit. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.